Emang ini udah mulai ya? Udah. Ya udah, oke. Halo guys, nama gue Joseph. I'm on my way to my gym right now. Campur bahasa Inggris Indonesia nggak apa-apa lah ya, sambil ngelatih skill language juga. Hahaha. No, I'm just joking. Oke, today mau latihan chess di gym Selfit. Latihan dada gue itu biasanya paling seminggu sekali, kadang bisa sampai 2 kali, kalau itu pun when I feel my energy was high. Jadi ya depends juga sih. Well, this is just the beginning. Ini gue buka video ini untuk vlog pribadi gue, just wanna share aja. Who knows, bisa bermanfaat buat kalian ke depannya, kepake. Well, anyway, before I start, I just want to let you know, kalau misalnya fitness itu ilmunya tuh sebenarnya very vast ya, very vast knowledge. Maksudnya vast itu bukan fast, bukan cepat, vast. Luas, extremely luas banget gitu loh. Jadi kadang ada nasihat yang bilang, oh gerakan ini harus begini, harus ini ya. Menurut aku sih boleh-boleh saja diikutin, nggak ada masalah. The thing is, banyak orang yang di luar nasihat itu meraih prestasi. Nah, ini kan menjadi sebuah fenomena sendiri gitu. Kenapa kalau orang kok gerakannya salah tapi kok badannya bisa bagus banget ya? Kembali lagi itu fenomena, karena dunia fitness tuh luas banget. Jadi kita kadang nggak bisa ngejudge something based on some theory or some knowledge gitu loh. Karena emang perlu teori, cuman tetap aja in the end, badan kamu sendiri lah yang akan menentukan kamu tuh sukses apa enggak gitu loh. Jadi listen to your body, the paling bener deh kalau dalam dunia fitness. Itu the paling ultimate knowledge lah menurut aku. Udah, kalau capek berhenti, banyak tenaga hajar. Udah, just as simple as that gitu loh. Maksudnya jaga makan, istirahat, latihan. General knowledge ya pasti based on that juga sih pada umumnya ya. Cuman kalau later on you'll see me doing like stuff yang improper, yang kalian tahu harusnya begitu tapi aku melakukannya begini. Nah, itu menurut aku it's an individual thing, so it's non-debatable lah menurut aku ya. If you guys wanna debate it, it's okay, it's your opinion gitu maksud aku. Cuman maksud aku kalau banyak orang di luar sana melakukan gerakan yang berbeda, misalnya nggak full range of motion ataupun makannya aneh tapi badannya bagus, ya itu terserah kalian. Kalau memang badan kalian cocok makanan seperti itu ya why not, gerakan seperti itu ya why not, ya lanjutin aja, nggak masalah gitu loh. Jadi itu aja untuk aku sebagai introductionnya. See you guys on the gym later guys, bye bye, peace out yo. Apa itu maksudnya? Kalau itu artinya sudah, astaga, emang aku sedekat ini apa? Aduh. Udah mulai. Ya sudah. Okay guys, this is my first exercise. Pertama latihan. Gue selalu mulai latihan chest gue dengan bench press. Jadi kalau you guys latihan bench press, biasanya itu aku saranin awal ya. Kenapa? Karena you still have a lot of power, you still have a lot of energy to do things heavy. Sedangkan bench press itu salah satu hal yang menurut aku sih hal utama yang harus dilakuin apabila kalau kalian mau punya chest yang thick dan wide. Well, tips yang aku bisa kasih saran sih dilakuin pertama tentunya ya, karena dia salah satu gerakan compound. Gerakan compound yang artinya melibatkan banyak otot. Gerakan compound ini juga pastinya bagus untuk fat loss. Salah satunya yang lain misalnya kayak squat, deadlift, shoulder press, military press, hal-hal semacam itulah ya. Cuman yang pasti capek banget udah pasti, itu nggak usah ditanya. Ya namanya no pain no gain ya pasti lah ya. Now this is my first set, as you can see nggak ada apa-apa. Guys, it's just warming up. Let's start.
first set warming up. As you can see tadi, gue nggak ada sama sekali ngitung-ngitung repetisi, no such thing because I train differently from others. Basically sih emang gue dari dasarnya tuh kalau warming up emang nggak suka ngitung-ngitung begituan, karena namanya warming up ya, pemanasan. It's just you wanna get your blood pumping, you know, bikin badan kamu panas dulu, bikin badan kamu supaya hangat untuk melakukan ready set pertama sampai seterusnya. Jadi in my opinion, menurut pendapat aku nih, there's no point of ngitungin reps pada awal repetisi set pertama, terutama warming up, karena tujuannya adalah you wanna warm up your body. Jadi I'll do what it takes, kadang bisa sampai 50 repetisi, 30 repetisi, ya suka-suka aja kadang. Jadi nggak penting lah kalau repetisi gitu. Like I said before in my introduction, I'll do things differently from others. Jadi kalau kalian bisa lihat orang lain mungkin melakukan ini, ngitungin 15 repetisi, 20 repetisi. For me, fitness itu is a free thing, is a hal yang bebas. Mau ngapain ya suka-suka kalian. Nah, yang penting berhasil buat badan kalian masing-masing. Indian, inget, individual body yang ngaruh. Jadi badan kalian yang menentukan hasilnya kalian sendiri. Oke, move on to my next set. Let's go. Are we still filming right now? Yes. Okay. Now as you can see from my first set, still proper form. Gerakannya masih benar dari full range of motion. Nanti later on you will see that my range of motion is not that full. Jadi semakin aku makin berat, my range of motion akan semakin dikit karena semakin berat. Ya well, banyak yang bilang Sep, lu harus full range of motion. Well, it's highly debatable, you know, karena menurut aku nih, my opinion, bodybuilders such as Ronnie Coleman, they don't do full set, they don't full reps of motion. Gerakannya hanya setengah bahkan seperempat. Mereka itu punya badannya sadis, gila, kering keras. Ya, kalian tahu lah Ronnie Coleman siapa, Mr. Olympia 8 kali. Jadinya ya, menurut aku, jadi aku bisa ambil kesimpulan, full range of motion or not, it depends on your body type kan. Kalau if you feel like it, go for it. Nggak ada yang maksa gimana kan, yang penting sesuaiin aja sama badan lu. Oke? I'm gonna move on with our next set. I'm waiting for this. You guys wanna see this? Kelihatan nggak sih? Oke. Pasti bingung nih, pada bingung langsung. Ini maksudnya apa lagi? Jadi, now every time I step on the gym, I always start this because I wanna watch my time. I don't wanna waste my time for more than an hour or so di gym, wasting my time duduk-duduk ngeliatin orang. No, I'm not gonna do that. Jadi aku timing ini untuk memantau set. Aku harus satu set itu harus istirahat 1 menit maksimal atau bahkan bisa kadang 30 detik if I feel like it. Jadi this is panduan buat aku kapan dan seberapa banyak aku harus rest, dan ini kayaknya udah mau waktunya untuk lanjutin set berikutnya. Oke, lanjut. Berat cuy. So, you know, you gotta do what you gotta do, man. Well, I don't know about you guys ya, tapi kalau misalnya aku bench press nih, kadang if I go all the way,
I'm start getting this pump on my front delts, depan shoulder depan aku kayak mulai dude kayak take over chest. Makanya kadang Indian atau makin setnya makin kesini gerakan aku akan makin setengah. Pertama juga karena berat, yang kedua juga karena I don't want my shoulder to involve too much, kebanyakan involve dalam chest, jadinya menghambat pertumbuhan chest aku. Ya well, ini kan latihan dada, I will focus on my chest. Personally, I'll do that because lebih banyak fokus dan lebih banyak emphasize on the chest itself. Jadi makanya semua yang mengganggu tentang chest pump itu kalau bisa diiniin lah, guys. Gitu. Is it my time yet? Ya, sudah. Yes. As you can see, ini baru 5 menit tapi udah set keempat. So, it's actually not wasting much time, but you'll get much more result if you have this. Kalian nggak mesti dalam bentuk handphone atau apa sih, cukup clock watch ataupun kadang di gym tuh biasanya ada jam yang digital, kalian bisa manfaatin itu juga. Oke, move on next set. Jangan lupa air, pastinya. Nge-gym, udah keringetan, nggak minum, that's the worst thing you can give to your body, man. Karena lu akan dehidrasi parah. Besides, otot juga butuh air kan. Majority of your body is fluid, remember, water. Next set. Let me catch my breath first. Kalian bisa lihat kan gerakannya makin lama makin gak full range of motion. Now, nggak sedikit yang bilang ke aku, Seth, gerakannya harus full range of motion like I said before. Kalau aku kenanya seperti itu, ya sudah, lakukan saja. Kalau orang kenanya full range of motion, silakan saja. Nothing wrong with that. Latihan tuh bebas kok. Basically, when it comes to training, follow your own heart, follow your own instinct. Memang tentu ada basic rules, ada dasarnya. Tapi in the end, badan kamu lah yang menentukan latihan kamu tuh tipenya tipe gimana gitu, oke? One of thing, aku juga pakai beginian. Ini sih yang biasa orang pakai main back straps. This is funny because kadang besinya itu di sini nih. You can see here. This one is sometimes licin banget. Kalau pas lagi megang gini, slip sedikit. It cost me my life, of course. Jadi, aku kadang pakai strap ini supaya dasarnya kuat, supaya nggak licin. Ada yang suggest juga pakai bubuk sih, powder ya. Sama aja sebenarnya. Cuman I try to keep it clean for you guys. Jadi, for the next user supaya nggak kotor. Jadi aku pakai ginian aja, biar nggak terlalu licin juga. Because it's dangerous kan kalau misalnya slip gitu. Up to you, I'm just following you, man. Are we filming right now? Yes. Ada.
Hah? Masih, tapi this little thing as you can see here 2,5. Cuman ya kalau ditambah ke sini ngaruhnya gede banget, pasti namanya 2,5. Kelihatannya sih emang kecil sih, nggak banyak ini pas, tapi pas ngangkat udah kan berasa banget kan. About sets, that's a good question sih sebenarnya. I don't count sets, unfortunately man. Sets itu bagi aku tuh hanya limiting factor. Kenapa aku bilang begitu? Kadang if you wanna do this 50, 20 set, 30 set, 40 set, it's up to you, totally up to you man. You don't have to follow the rules, nggak mesti ngikutin peraturan yang ada. Oh ini harus 4 set, harus 5 set, harus 6 set. Nggak mesti, bebas. Kayak aku melakukan bench press, kadang aku bisa melakukan ini 15 set, kadang bisa 20 set, sampai secapeknya aja, sampai cukup, sampai bosen kalau aku. Ya, sampai feeling pump maksimum sih. Oke. Lanjut. Anyway, pakai beginian biar konsen, karena musiknya kadang-kadang nggak bisa bikin kalian pumped up. Jadi, your own private preference of music is really ngaruh banget buat kalian ngangkat berat. Oke? Keberapa tadi nggak tahu, udah nggak ngitungin men. Yang pasti sampai semaksimal mungkin. Dalam arti nggak ngitungin set-set gitu-gitu ya. You know, ngikutin badan aja. If I feel like it ya udah. If I don't feel like it ya udah juga. Ini kayaknya masih lanjut deh. I'll add tadi nambah lagi dikit. Ya dikit 2,5 tuh ngaruh sih. Little things that matter, you know. Kadang if you wanna move on, make a progress yang something yang huge, drastic gitu. Make an improvement little by little, tapi you do it progressively and constantly. In the end, dalam beberapa bulan, you will realize, oh ternyata angkatan gue udah jauh. Ya, karena Anda melakukan angkatan, nambahnya sedikit demi sedikit. Anda nggak tahu kalau angkatan Anda ternyata udah jauh banget dari yang awal Anda angkat pertama kali. This is my simple tips sih sebenarnya sih ya. I hope that helps buat kalian juga. I would be glad to share more information with you guys. But anyway, my next set continues. Halo mama. That's it for bench press, man. Well, setelah dipikir-pikir tadi incline dumbbellnya full cuy, gila. Benchnya dipakai orang, jadi udahlah, I'll move on with the bench press lagi, tapi aku bebannya aku kurangin. At least aku tetap masih bisa lanjutin chest. Another point penting, apabila kalau kalian gymnya full, jangan sampai badan kalian dingin. Karena apabila kalau badan kalian dingin, it means that you have to start all over again dari awal, sehingga badan kalian harus tetap panas. Itu aja sih yang aku bisa kasih tips.
nunggu incline, bangkunya dipakai orang. Lanjut lagi. Latihan pertama selesai. Nggak tahu berapa set. Bisa kalian lihat ini ke tadi. Latihan kedua. This. Ini deh, kalau kalian lihat deh. Ini kan kalau awal kan di sini nih. Ini di flat. Oke, ini di flat. The first, pertama. Kedua, aku kalau incline selalu di level kedua kayak gini. Kenapa? Karena if you do the first level pertama tadi agak terlalu ke bawah, jadi mirip kayak flat. Kalau level ketiga agak incline, lebih incline lagi, mirip agak ke shoulder press. Jadinya for me, I'll find the second level, step kedua nih, itu lebih ngena ke upper chest. Makanya ini juga salah satu hal yang kalian tuh harus cari sendiri. Badan kalian tuh kenanya di level berapa, karena ini nggak bakal sama di tiap orang gitu. Even if I say kedua paling bagus, di tiap orang beda-beda. You have to find out for yourself, okay? This is the heaviest they got here. Dumbbell plate 100 pound. Now, important part of this exercise is that ketika pas kalian taruh, ada orang yang main banting, main lempar, nggak masalah sih. Cuman kalau main lempar gitu aja, aku sih agak ngerinya di kalian punya race ya. Karena kan kita main buang gitu ya, otomatis ngeri sama orang yang buang itu race-nya cedera gitu. Jadi masalah kalian mau buang dumbbellnya, banting dumbbellnya, I get no problem with that, bebas gitu loh. Cuman hati-hati sama pergelangan kalian, takutnya kalian lempar, ini ketarik, that's it man, that's the end of you. Jadi learn to do things properly, even if it's heavy, you just have to keep learning, you know? Tarik napas wih. Sekarang in my mind, I was counting. It's already 20 seconds since the first time I talk here. Now it's already about 28 or 29. Jadi yang jam yang tadi aku kasih lihat ke kamu, kalian itu, it's automatically counting on my head. It's probably already 35 seconds right now. So I'll be waiting for another 25 seconds to start another second set. Set kedua latihan ini. Okay. Second set begin. Now watch me ketika aku ngangkat ini. Jadi sebenarnya kalaupun angkatan berat juga kalian nggak perlu, ibaratnya dari awal tuh nggak perlu dibantu. Lihatin aja. Set kedua selesai. Tapi the most important thing yang I want to tell you right now, I want to share with you right now. Kalian tadi lihat deh, gerakan awalnya ketika pas aku ngangkat ada ngebantu bagian lutut. Oke, so when I put my dumbbell here, dua begini,
aku mau taruh ke belakang itu pasti aku pakai bantuan kaki. Jadi tuh. Kalau kalian ngangkatnya begini pakai tangan, you're gonna whack your shoulders, man. Dangerous buat the shoulder. Jadi gunakan satu badan ini membantu kalian momentum supaya kalian ke posisi awal. Nggak masalah kalau kalian meminta tolong teman juga, it's okay, it's much better. Cuman seberapa banyak sih kesempatan kita bisa latihan bareng sama teman? Atau bisa dibilang sedikit sekali opportunity-nya kita bisa latihan bareng. It's already 30 second rest-nya between set. Aku ngomong gini ada 30 detik. I know it's fast. Jadi watch carefully gerakannya. Pastikan kalian going heavy tapi jangan sampai cedera. Set ketiga lanjut. Ngomong. Silakan. Baru. Sorry. Oke. Third set. Udah 1 menit sih sebenarnya. Atau lebih malah tadi. Watch again my movement karena I wanna share with you guys. Banyak yang kalian saya lihat kalau di gym gerakannya berbahaya. Jadi it's been my concern buat peduli kepada kalian yang suka nge-gym juga, supaya kalian lebih peduli kepada safety kalian sendiri gitu. Karena this is no joke man, kalau kalian sampai cedera bahaya. Oke? Watch me carefully now. Bagian ngangkat dari awal belum ya? Ini kan di bawah nih, dumbbellnya di bawah. Nah itu tulang punggung kalian hati-hati, kelihatan sangat karena posisinya persis banget mirip kayak deadlift. Nah jadi kalau kalian ini kan dumbbell di bawah nih, kalau mau ngangkat ke sini, lower backnya jangan round begini loh, hati-hati. Karena banyak sekali orang ngangkat ini dari awal, itu begini. Itu dari gerakan awalnya aja udah ngaruh gitu. Jadi nge-gym itu ya begitulah. Every little detail you have to pay attention gitu loh. Karena salah dikit kesleo, salah dikit cedera. It's the thing yang memang nggak diajarin, cuman ya memang I wanna share with you how to do it properly and safely. Wow. Barusan ada dentuman keras, aku nggak tahu datang dari mana. Nih awalnya aku kasih lihat ya. Tadi lihat kan lower back aku benar-benar kayak deadlift jadinya, ngangkatnya aja berat cuy, buset. Oke, let's go man, fourth set. Yang tadi barusan udah not even 6 reps or 8 reps ya barusan kalau kalian hitung ya. Udah habis men. Apalagi kalau kalian tambahin twist ya. Press, udah twist. Udah. Alasannya ya? I just feel like it. Nggak ada yang bercanda. Nggak. Jadi kalau misalnya kalau kalian twist, it's actually kena yang bagian tengahnya. Jadi pas press gini, terus kalian putar, target your middle pecs. Jadi tengah-tengah dada kalian tuh berasa juga belahannya itu. Gitu. Jadi nggak ada salah juga sih tuh kalau kalian gerakan begini, tapi nggak diputar itu nggak ada masalah juga. Tadi udah dicontohin, mama contohin lagi. Udah kelihatan, ulangin lagi dong kayak tadi. Aduh. Ya buat next time sesi aja. Jangan sekarang. Sekarang kita lanjut mumpung kosong nih. Ini teman saya, Yedi Herdian. Ini bisa dulu ya. Bisa dulu. Silakan bang. Lagi ini nyantai aja lah.
buat vlog doang. Yes, set pertama. The first thing I wanna share with you guys adalah hal ini. This little thing kalau misalnya nggak kecolok, terutama orang yang nggak tahu main alat apa ini, terus ini nggak kecolok, kalian duduk di sini, sih, extremely dangerous kan jadinya. Jadi jangan lupa kalau kalian mau melakukan gerakan ini harus kecolok nih. Jadi kalau udah kayak gini udah nggak bisa gerak. Kebanyakan orang kan nggak ngecek kayak gituan. Jadi my tips is before you do any exercise, semua exercise cek dulu peralatannya gimana. Jadi it's all about safety gitu loh. Kalau semuanya udah safety, then lanjutin. Oke, let's go. Kalau kalian lihat, not full range of motion, but I feel my chest starts exploding, you know. Ngepumpnya gila banget sekarang. Ada orang kayak gitu nggak kena loh. Dia main setengah gitu, nggak kena sih. Ya, like I said before, badan orang beda-beda, men. Aku kayak gitu barusan ngepump setengah gitu, rasanya udah mau robek badan. I don't know. If you ask me kenapa bisa begitu, aku sendiri pun nggak tahu kenapa bisa begitu. All I know is badan orang beda-beda. Dan emang beberapa latihan di badan orang tuh emang nggak cocok. Contohnya nih, kalian tahu kan kalau main pullover yang main chest ini tarik ke belakang gitu, yang tiduran terus tarik ke belakang. Aku coba kayak gitu nggak kena sama sekali. I don't know why. I ask my friend yang emang udah ngerti tentang latihan pun, oh coba yang bagian berat Sep atau ringan, dicoba. Nggak, doesn't even do anything for me. Nggak kena sama sekali. So, aku buang aja tuh latihan, nggak aku latihan lagi. Jadi emang kalau latihan tuh ya sesuaikan sama diri kalian gitu. Jadi itu yang susah sih dari kita. Kita harus nyari latihan yang memang benar-benar cocok ke kitanya. Oke? Approximately 50 second cuma ngomong kayak gitu doang. 10 detik lagi untuk lanjut. Itu pun half reps. Itu 1 jam udah kayak neraka, men. Jadi kalau kalian bisa 2 jam nge-gym, 2 thumbs up for you guys. Aku 1 jam ya dah. Nggak selamat. Lanjut. Few things that you guys need to know kalau latihan dada, shoulder, triceps, benar-benar otot yang benar-benar beat up ketika latihan chest. Jadi besokan harinya kalau kalian mau nge-gym lagi, aku saranin otot yang di luar daripada itu, di luar daripada chest, shoulder, tricep. Jadi biasanya kalau orang habis main chest, besoknya pasti kalau nggak back, shoulder, kaki, antara 3 itu. Kenapa? Karena main tricep udah nggak mungkin, men. Mungkin juga orang gabungin bicep atau nggak back, karena memang mereka otot yang saling mendukung. Kalau kalian main back, pasti otot bicep kalian pasti fired up. Sama kayak misalnya kita main chest kayak sekarang ini. Otot tricep aku, men, failure duluan daripada chestnya. Well, itu adalah otot yang mendukung latihan chest sebenarnya. Karena dari tadi yang kita lakuin gerakannya adalah gerakan compound. Jadi memang banyak melibatkan otot tersebut. Oke. Jadi kalau kalian lihat terakhir aku udah mulai kayak cuman not even half reps, nggak nyampe. Karena tricep aku udah totally fail, man.
So if I go all the way down, udah pasti ketiban dan nggak ngangkat. Unless I got somebody behind me, aku lebih pede ngangkat. Ya gitulah, kadang lo latihan sendiri, you gotta be smart man, kapan harus taruh, kapan harus maksa. Ya, seiringnya dengan kalian terus latihan, kalian akan ngerti badan sendiri. Karena kan emang itu sebenarnya inti daripada fitness adalah mengerti badan kalian masing-masing. Makanya orang beda-beda pola latihannya, beda-beda pola makannya. Latihan mah rata-rata sama di mana-mana ya. Cuman genetik orang, DNA orang masih beda-beda. Move on, let's go. Muscle fatigue atau disebut dengan otot yang sudah capek, fatigue. Semakin kesini, semakin lama latihan, otot Anda disebut dengan muscle failure, atau otot Anda sudah tidak akan kuat lagi ngangkat seperti awal-awal Anda datang tadi. Itu artinya otot Anda sudah beat up, atau otot Anda sudah overload bebannya. Sehingga kalau kita lanjutin lagi nih sampai tinggal barnya doang, kadang kita udah nggak kuat lagi ngangkat. Itu artinya otot kalian sudah beat up, benar-benar udah overload banget. Well, that's my opinion sih. I'm not really into harus jelasin secara science or whatever like that. Ya. Sisa. Ada keuntungan, ada kerugiannya kalau kita latihan sampai failure. First of all, kalau kalian latihan sampai failure all the time, terus-terusan, itu akan menekan imun kalian secara drastis. Jadi tidak disarankan latihan sampai failure all the time ya. Saya lihat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semuanya sampai all failure. Ya bisa aja, cuman pastikan rest Anda maksimal. Apalagi mayoritas daripada kita kan bukan atlet. Ada yang harus kantor, ada yang harus usaha, ada yang harus belajar, segala macam. Faktor rest itu lebih penting daripada latihan. Karena kalau kita tahu sendiri, latihan, nutrisi, rest, latihan itu cuman paling mentok 20% daripada sukses kalian. 40-40 latihan, tidur dan nutrisi itu porsinya jauh lebih besar daripada latihan. Jadi kalau kalian salah fokus, ya kalian tidak akan bisa maju di sini di fitness. Either kalian mau naikin berat badan ataupun mau fat loss, nutrisi atau diet dan tidur atau istirahat itu jauh banget lebih penting daripada latihan. Memang latihan penting, cuman kalau secara porsi proporsional persentase itu udah jauh. Well, aku ngomong kayaknya udah lebih daripada 2 menit. Lanjut. Iya, kayaknya dipakai. Ya udahlah, kita lanjutin itu sampai beat up. Don't ask me set ke berapa men. Udah nggak ngitungin, yang penting udah aja kalah. Hah? Nah,
berapa banyak variasi, it all depends on you juga sih, individual type. Kadang kalau lagi pengen bench press hanya dalam 1 jam, 1,5 jam, that's it, I'm out of the gym. Ya kalau lagi pengen mau ganti sampai 4 variasi, 5 variasi, go for it. Udah ikutin badan aja lah udah, daripada pusing harus stick to the rules. Oh ini latihan 1, ini latihan 2, ini latihan 3. Tapi pas ngeliat kondisi gymnya full, you gotta be flexible man kalau latihan. Nggak bisa terlalu strict banget gitu. Kalau dalam latihan kadang juga harus kreatif juga nyiptain alat-alat baru yang nggak ada gerakan sebelumnya, kita ciptain aja udah. Karena memang kan kondisinya rame. Kalau kita maksakan schedule kita, jadi alhasil keganggu jadinya, progresnya keganggu. Jadi ya mau nggak mau harus fleksibel juga sih kitanya. Ya tapi kalau pas jam kosong, sepi, misalnya siang-siang, jam 12 siang, ya ikutin schedule nggak ada masalah, serah kalian. Ikutin aja badan kalian, ikutin schedule kalian juga boleh. Kalau aku kan tadi cerita kalau misalnya jamnya lagi jam rame, there's nothing you can do about it man. Kalau satu alat ditunggu 5 orang, 6 orang, mau bagaimana? Ya kan? Kelima, tadi ada satu yang aku skip di video ini karena memorinya udah run out of. Jadinya cable, salah satu favorit aku sih sebenarnya. Cuman kalau kalian lihat, anyway lightningnya dapatnya sini, gelap begini, begini. Awas aduh, udah. Ya, kita udah mau cari lightning itu udah mau mulai lagi, res udah berapa lama? Mulai lagi. Oke. Ya ini salah satu favorit aku, tapi gerakannya kalian lihat sendiri kan, nggak full range of motion lagi. Again, aku lebih nyaman seperti itu, jadi aku benar-benar welcome banget sama pendapat kalian yang harus full range, ya it's okay, nggak ada masalah. It's highly debatable sebenarnya, cocok-cocokan badan. If you wanna follow full range of motion, much better. If you don't follow full range of motion, terserah kalian. Cuma I'm just doing it my style, my way. Aku cocoknya seperti itu, jadi ya oke, gitulah jadinya. Oke, move on to the next set. Oke, so we have to join with others karena emang jamnya rame. So set kedua, latihan cable. Mau ngomong aja susah, harus fokus dulu. Actually kalau kalian mau nurunin bebannya lebih ringan, sebenarnya gerakannya agak stretching ya, tangannya agak begini. Cuman I don't know why ketika when I stretch like this, it takes away my chest pump. Jadi kayak lebih berasa ke bahu. That's why aku deketin tangan aku begini. Much more focus on the chest. Oke, continue, lanjutin set berikutnya. Udah masuk deh. You didn't tell me lah, aduh. My face is even bigger than Monaka. Tahu Monaka nggak sih? Monaka? Nggak tahu. Ya nggak semuanya tahu lah itu. Apa? Tokoh dalam Dragon Ball Super. Dari planet mana nggak tahu. Kebanyakan nonton anime nih jadi kayak begini. Sambil nunggu. There's still 10 seconds. 11, 12, 13. Abis ini yang bawah. It's basically the same movement. Stretching kepada chest.
gerakan pressing. Sekarang aku akan fokus pada yang sifatnya nge-stretch, tarik ke belakang. Karena kalau dipikir-pikir chest itu Anda harus punya chest yang tebal, maju ke depan, tapi lebar. Jadi yang ideal kayak seperti Arnold Schwarzenegger, dia punya chest tebal, maju ke depan, tapi lebar menyamping. Makanya istilahnya, kalau istilah umum bahasa Indonesia biasanya aku nyebutnya dadanya bidang. Bidang itu kan actually kan kayak bentuk kotak gitu. Jadi dia tebal, melebar. 30 seconds. Ayo main kebiasaan, jadi sambil ngomong gini udah jalan sendiri otaknya karena udah kebiasaan dari dulu. Biar nge-gymnya nggak terlalu lama, automatically aja. Itu was my last set and my last exercise. Well, if you guys have any questions, please write down below on a comment. I will be glad to answer your question if I can. Karena aku sendiri masih belajar, masih perlu banyak hal-hal yang aku perlu belajarin. It's always good to share. Sharing is caring, right? So I'll see you guys next exercise, alright? See you guys, I'm out. Bye-bye. That's a good idea. I think you should subscribe to this channel, you know. I suppose. Right? I'm just joking. Subscribe juga ya. Jangan lupa tulis komen. Anything you like. Bebas pokoknya. Mau minum susu dulu. Recovery time, rest time buat bigger muscle and gains, okay? See you guys later, okay? Bye-bye.